Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-22. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Judul renungan kali ini, Pertolongan Roh Kudus, ditulis oleh Leslie Koch. Sahabat ODB, meskipun saya dan teman-teman sesekali bolos kuliah, kami semua pasti hadir di kelas yang diajar Pak Kris seminggu sebelum ujian akhir semester. Pada saat itulah beliau pasti memberikan banyak kisi-kisi dari daftar pertanyaan ujian yang sudah disiapkannya. Saya sebenarnya heran mengapa ia melakukannya. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa Pak Kris sungguh-sungguh ingin kami mengerjakan ujian dengan baik. Ia memang memiliki standar yang tinggi, tetapi ia membantu kami mencapai standar itu. Yang kami perlu lakukan hanyalah menghadiri kuliahnya dan menyimak kisi-kisi yang diberikannya agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik. Saya pun berpikir bahwa Allah juga seperti itu. Allah tidak dapat menurunkan standarnya yang maha tinggi. Tetapi karena sungguh-sungguh rindu agar kita dapat menjadi seperti Dia, Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita mencapai standar yang ditetapkannya. Dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, Allah mendesak bangsa Israel yang tidak setia untuk menyadari kesalahan mereka dan kembali kepadanya. Namun karena tahu betapa keras kepala dan lemahnya iman mereka, Dia ingin menolong mereka. Allah berjanji menyembuhkan mereka dari kemurtatan dan mengutus para gembala untuk mengajar serta menuntun mereka. Sungguh melegakan mengetahui bahwa sebesar apapun dosa yang telah menjerat kita dan seberapa jauh kita sudah berpaling dari Allah, Dia bersedia menyembuhkan kita dari ketidaksetiaan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengakui kesesatan kita dan mengizinkan Roh-Nya yang kudus untuk mulai mengubah hati kita. Sahabat ODB, kapan Anda merasa sulit mengikuti Allah dengan taat dan setia? Dan bagaimana Anda dapat memohon kepada Allah untuk menyembuhkan dan menolong Anda? Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk
belas kasihan-Mu yang memampukan kami menjadi kudus seperti Engkau. Tolonglah aku untuk mengizinkan Roh-Mu menyembuhkanku dari ketidaksetiaan dan memperbaharui hatiku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.